Ia pun menyimpulkan bahwa Mursid pasti hanyalah orang suruhan, dan ketika mengingat kembali masalah-masalah yang dialami olehnya di kehidupan pertama, Shadow akhirnya berhasil menarik kesimpulan bahwa Qian Shishi lah orang yang sedang mengincarnya saat ini. Dengan bayaran 3.000 hari life spawn untuk membunuh Qin Peng, tidak ada orang selain Qian Shishi yang memiliki kekayaan dan problematik dengan Qin Peng. Namun tetap saja dengan privilege sebesar itu, seharusnya Shishi bisa membunuh Qin Peng tanpa harus menyewa Shadow. Kemungkinan besar ada hal tersembunyi yang diinginkan oleh Shishi selain dari menyingkirkan Qin Peng di dunia nyata. Dengan satu langkahnya, Qian Shishi berniat membunuh Qin Peng dan menjalin hubungan dengan Shadow. Tanpa disadari olehnya, pria yang sedang ia incar itu adalah orang yang sama. Karena hal itu, Shadow merasa tertarik untuk menerima misi itu. Lagi pula, ia juga akan membunuh Shishi untuk membersihkan masalah di masa depan. Shadow meminta setengah uang muka sebagai jaminan. Mursid kemudian menghubungi Shishi, yang langsung dikonfirmasi oleh wanita itu. 1.500 hari life spawn berhasil ditransfer kepada Shadow. Mursid kemudian memberikan alamat tempat tinggal Qin Peng kepada Shadow. Setelah itu, ia pun pergi dari sana. Setelah pertemuannya dengan Mursid, ada salah seorang wanita yang ingin berbincang dengan Shadow. Wanita itu menawarkan tempat bos tingkat gold seperti yang dicari oleh Shadow. 100 hari life spawn akan menjadi bayaran untuk wanita itu, yang langsung mengajak Shadow untuk OTW ke tempat bos itu berada. Bos tingkat gold itu bernama Plague Warlord. Wanita itu bertanya kepada Shadow apakah ia membutuhkan seorang support untuk membantunya. Namun Shadow tidak membutuhkan hal itu sama sekali. Wanita itu pun lanjut mengantarkan Shadow. Singkatnya, Shadow dan wanita itu pun tiba di sebuah gua tempat Plague Warlord tinggal di dalamnya. Wanita bernama Alice itu terus mengantarkan Shadow hingga masuk ke dalam gua. Alice kemudian menunjukkan perwujudan dari bos itu, yang ternyata berbentuk seperti batang pohon kering yang di sekelilingnya diselimuti oleh aura beracun. Untungnya Shadow masih mengingat kemampuan racun dari bos itu, sehingga ia bisa memanfaatkan skill pertahanannya saat ini. Sebelum memulai serangan, Alice mengatakan suatu hal kepada Shadow. Ternyata ini adalah sebuah jebakan yang dipersiapkan oleh para player begal dengan Alice sebagai umpannya. Namun Shadow tanpa basa-basi mengatakan bahwa itu tidak masalah. Mereka meminta Alice untuk berpura-pura menghadang serangan dari para player begal itu. Lalu sebagian dari mereka akan menyelidiki identitas asli Shadow di dunia nyata. Shadow tidak mengerti rencana bodoh macam apa yang dilakukan oleh para player begal itu. Namun yang pasti, Alice dipaksa untuk menjadi umpan. Ia juga meminta kepada Shadow untuk membunuh mereka ketika waktunya tiba. Shadow kemudian bertanya siapa player begal yang sudah membuat rencana ini. Alice menjawab bahwa mereka adalah Xian Shao dan Xian Yun yang sebelumnya dibantai oleh Shadow. Shadow mengingat bahwa mereka adalah player yang sebelumnya berusaha merebut reward ketika sedang membantai Golden Gossip. Xian Shao juga adalah orang yang secara tiba-tiba memberikan skill book sebagai umpan untuk Shadow tempo hari. Alice memohon kepada Shadow untuk membunuh mereka karena saat ini ia berada di bawah ancaman di dunia nyata. Tanpa basa-basi, Shadow akan langsung menghadapi Plague Warlord pada saat itu juga. Ia meminta kepada Alice untuk berpura-pura saja menjalankan rencana sesuai perintah mereka. Alice merasa khawatir kepada Shadow karena menurutnya bos itu sangatlah kuat. Efek racun yang ada di sekeliling Plague Warlord memang menjadi ancaman yang serius, namun tetap saja bagi Shadow itu tidak akan berguna. Ia pun mengaktifkan skill yang bernama Graceful Liberation, lalu setelah itu Weakness Magnification untuk membuat damage Shadow meningkat ketika memberikan serangan. Setelah itu, ia menggunakan Shadow Slash sebagai permulaan. Damage yang dihasilkan secara beruntun dari setiap slash-nya sangatlah gila. Dalam sekali serang, health point si bos langsung menyisakan 1/3. Melihat hal itu, Alice dibuat terkejut dengan kemampuan hebat dari Shadow. Ia tidak percaya ada seorang manusia dengan skill semengerikan itu. Shadow kembali mengaktifkan Shadow Sneak untuk beralih ke mode stealth. Berkat skill Graceful Liberation, kecepatan cooldown skill milik Shadow meningkat hingga 75%. Setelah menaklukkan serangan pertama, Shadow tidak langsung membunuh bos itu. Ia menunggu para player begal melakukan aksinya terlebih dahulu. Dan ternyata mereka adalah orang yang sama seperti ketika Shadow menghadapi Golden Gossip. Kali ini mereka bergabung dengan Xian lalu memanfaatkan Alice untuk memburu Shadow. Alice melakukan tugas seperti yang diperintahkan untuk menghadang serangan mereka dengan perisai kuatnya. Alice memiliki shield atau perisai tingkat gold yang bisa menahan serangan dengan cukup baik. Shadow memiliki anggapan bahwa shield milik Alice kemungkinan besar didapatkan olehnya dari Blessing Ancient God. Shadow menatap ke arah mereka, lalu menggunakan Shadow Slash untuk membantai para kroco itu. Dalam sekali serang, tubuh mereka terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Untuk penghukuman, Shadow mengaktifkan Curse of Blooming Flowers. Bunga-bunga kutukan seketika tumbuh pada mayat mereka, lalu menyerap life spawn hingga habis sepenuhnya.
Melihat hal itu, lagi-lagi Alice dibuat ketakutan dengan kemampuan Shadow. Setelah mengurus mereka, Alice meminta kepada Shadow untuk menambahkannya sebagai teman. Ia akan memberitahu segala informasi dari Xian yang saat ini belum terbunuh oleh Shadow. Ia juga menawarkan layanan spesial kepada Shadow secara gratis jika ia mau. Mendengar hal itu, Shadow sudah menduga pantas saja penampilan Alice cukup menggoda. Tanpa menanggapi kalimat terakhir dari Alice, Shadow kembali kepada si bos untuk dimusnahkan. Serangan terakhir berhasil memusnahkan Plague Warlord hingga mendapat poin XP, poin evolusi, dan life spawn tradable tentunya. Menurut Shadow, player begal yang baru saja ia bantai tidak setara dengan reward yang diberikan setelah ia membantai Plague Warlord. Sungguh player lemah yang tidak berguna. Setelah itu, Alice pamit kepada Shadow untuk pergi dari sana. Shadow mulai mengaktifkan Greedy Hand untuk meningkatkan drop reward. Shadow merasa sedikit terkejut karena ia baru saja mendapatkan skill book untuk assassin setelah mengaktifkan Greedy Hand. Skill itu bernama Moment of Absolute Darkness tingkat Platinum. Memiliki efek membutakan musuh yang ditargetkan oleh Shadow dalam pertarungan. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung mempelajarinya. Dengan adanya skill atau kemampuan membutakan musuh, meskipun Shadow tidak berada dalam mode stealth, musuh tetap tidak akan bisa menyadari keberadaannya. Tentu saja dengan skill baru itu, ia akan menjadi sangat kuat sampai gua sendiri bingung gimana cara ngalahin orang ini. Tidak hanya mendapatkan skill book, ia juga mendapatkan sebuah equipment senjata berupa dagger atau pisau yang memiliki efek racun. Setelah semuanya beres, ia kemudian meninggalkan gua itu untuk berpindah tempat. Untuk meningkatkan job assassin-nya, ia membutuhkan 10.000 XP point. Dan karena hal itu, Shadow memilih farming di pinggir laut untuk membantai monster kecil. Setelah XP point tercukupi, inilah saatnya untuk meningkatkan job karakter Shadow. Pemrosesan dimulai, lalu tak lama kemudian Shadow Class Assassin pun berhasil ditingkatkan. Saat ini tingkat job assassin berada pada level 1, semua atribut dasar berhasil ditingkatkan bersamaan dengan peningkatan job. Tidak hanya itu, semua skillnya juga sudah berhasil ditingkatkan secara menyeluruh. Pada tingkat ini, Shadow bisa berada pada mode stealth selama yang ia inginkan. Damage serangannya meningkat 3 kali lipat, mempermudahnya dalam pembantaian terhadap musuh. Pantas saja disebut sebagai hidden job terkuat karena statistik Shadow Assassin sangat tidak masuk akal. Lalu tak lama kemudian sistem menginformasikan bahwa ada 7 player di kota Jianghai yang sudah mencapai level 10. Dan karena hal itu, gerbang teleportasi menuju God's Abandoned Realm akan segera dibuka. 7 pemain itu tidak lain adalah Shadow, Grey Rose, Party Wang Meng, dan yang lainnya. Mereka bisa mencapai level 10 dengan lumayan cepat berkat item terbaik dari Shadow. Saat ini Shadow sangat menantikan hari di mana tatanan dunia nyata akan berubah. Kembali ke dunia nyata, pihak kepolisian sudah berhasil menangkap anggota utama kelompok kriminal perusahaan Dajiang. 3 anggota utama lainnya masih belum bisa ditangkap karena saat ini mereka masih berada di dalam God Forsaken. Sang kapten memerintahkan bawahannya untuk segera menghubungi Anyu dan mengurus 3 anggota utama kelompok kriminal yang ada di dalam God Forsaken. Alasan mereka tidak bisa menangkap 3 orang sisanya karena ketika berada di dalam God Forsaken, tubuh mereka menjadi transparan dan tidak bisa disentuh. Satu-satunya cara adalah menunggu mereka kelaparan lalu log out. Sang kapten mengakui bahwa operasi mereka kali ini berjalan mulus berkat bantuan informasi dari Shadow. Karena jika mereka terlambat sedikit saja, kelompok kriminal itu akan mencapai level 10 dan mengacaukan dunia dengan ekstraksi skill. Di beberapa negara sudah terjadi kerusuhan kecil hingga menimbulkan beberapa korban. Kerusuhan itu akan secara progresif meningkat seiring banyaknya player yang akan mengetahui mengenai ekstraksi skill. Saat ini Shadow adalah aset paling berharga bagi pemerintah Jianghai. Mereka akan melakukan segala cara agar hubungan kerjasama itu berjalan dengan baik selamanya. Kembali ke dalam God Forsaken, saat ini Shadow sedang berjalan menuju portal God's Abandoned Realm untuk penjelajahan yang lebih menantang. Dalam perjalanannya, Shadow menerima pesan dari Alice yang memuji aksinya dalam membantu pemerintah untuk mengungkap kejahatan Jiangli dan Song Pei. Mendengar hal itu, Shadow hanya terdiam. Ia menyadari bahwa pihak pemerintah sedang membersihkan namanya kepada publik untuk memperlancar proses kerjasama yang sedang terjalin. Shadow meminta kepada Alice untuk segera melacak keberadaan Xian karena ia akan segera membunuhnya. Sudah banyak orang yang menggunakan formasi teleportasi di kota kecil, namun formasi teleportasi antar benua masih belum ada yang bisa menggunakannya. Dalam mode stealth-nya, Shadow bersiap menggunakan formasi teleportasi menuju God's Abandoned Realm. Mereka yang melihat formasi teleportasi itu aktif dengan sendirinya tidak mengetahui siapa yang baru saja menggunakannya, karena Shadow selalu berada dalam mode stealth yang tidak bisa dilihat oleh player. Singkatnya, Shadow berhasil tiba di God's Abandoned Realm.
Seperti dugaannya, tempat ini sama persis seperti di kehidupan sebelumnya. Ini tidak lain adalah reruntuhan kota Jianghai yang ia kenal. Saat pertama kali player memasuki God's Abandoned Realm, mereka akan ditempatkan pada reruntuhan kota masing-masing. Dan lokasi geografis reruntuhan kota itu sepenuhnya sama dengan dunia nyata. Namun Shadow masih belum mengetahui mengapa ini bisa terjadi. Ini masih menjadi misteri yang besar. Tak lama kemudian ia dikejutkan oleh sesuatu, dan ternyata itu adalah monster pertama yang ia temui. Monster itu sangat agresif, namun Shadow berhasil menghindari serangannya dengan sangat mudah. Ia kembali mengaktifkan Shadow Sneak, lalu Shadow Slash untuk memberikan serangan. Dalam sekali serang, monster bernama Digger itu langsung musnah seketika. Namun kali ini ada beberapa Digger yang terpancing oleh pertarungan Shadow. Mereka menyerang dengan cukup brutal, namun bagi Shadow lagi-lagi itu bukanlah ancaman. Ia kemudian mengaktifkan Graceful Liberation untuk meningkatkan kecepatan cooldown, lalu menyerang dengan Shadow Slash sebagai skill andalannya. Di dalam God's Abandoned Realm, tidak ada zona aman seperti di wilayah biasa. Monster-monster bisa menyerang kapan saja. Namun selama player bisa membangun persembunyian di dalam reruntuhan, maka itu akan menjadi tempat beristirahat yang paling aman. Kebetulan Shadow mengetahui satu markas reruntuhan kota Jianghai yang berada di barat laut. Tempat itu tidak lain adalah markas milik guildnya di kehidupan sebelumnya, yaitu God Slayer. Dan saat ini, ia akan segera menuju ke sana. Di sisi lain, party Wang Meng sudah tiba di God's Abandoned Realm. Mereka merasa heran dengan reruntuhan kota yang terlihat familiar. Ketika memperhatikan area sekitar, mereka dibuat terkejut karena ini adalah reruntuhan kota Jianghai. Little Black merasa penasaran apakah Shadow sudah tiba di sini atau belum. Lalu tak lama kemudian beberapa ekor monster menghampiri mereka. Yisue langsung memberikan skill perlindungan kepada Wang Meng. Monster itu cukup buas. Yisue menyadari bahwa monster di tempat ini lebih kuat dari bos tingkat silver di kota pertama. Salah seorang archer anggota party Wang Meng mulai melancarkan serangannya. Serangan itu berhasil mengikat pergerakan monster. Selanjutnya Little Black bersiap dengan sihirnya. Skill yang bernama Prophetic Fireball berhasil dirapalkan oleh Little Black yang langsung ditembakkan kepada monster itu. Berkat kerjasama party, akhirnya mereka pun berhasil memusnahkan monster itu. Wang Meng kemudian meminta kepada Yisue memerintahkan burung hantunya untuk memeriksa area sekitar. Setelah burung hantu milik Yisue memeriksa area sekitar, nampaknya ada beberapa monster yang terpancing dan sedang menuju ke arah mereka. Mereka merasa terkejut karena baru mengetahui bahwa di sana tidak ada zona aman. Little Black meminta kepada Yisue mencari Shadow untuk meminta bantuannya. Sejauh penglihatan burung hantu milik Yisue, ia tidak menemukan Shadow dimanapun. Namun ia menemukan sesuatu yang cukup aneh, di mana bola cahaya dari drop monster berserakan seperti habis dibantai lalu ditinggalkan begitu saja. Hingga tak lama kemudian para monster mulai berdatangan, lalu Anyu memerintahkan kepada mereka untuk berlari mengikuti arah bola cahaya yang berserakan. Siapa tahu itu adalah ulah Shadow dan mereka bisa menemukannya di sana. Sementara itu di tempat lain, Shadow sedang bersenang-senang dengan membantai para monster. Para monster yang dengan mudahnya bisa dibantai akan menjadi lahan farming yang bagus. Hingga akhirnya ia pun tiba di tempat tujuan, yaitu markas persembunyian dari God Slayer di kehidupan pertamanya. Shadow mengatakan bahwa kastil atau markas persembunyian itu memiliki lebih dari 1000 ruangan dan juga puluhan aula besar. Dan ini adalah markas persembunyian terbesar di kota Jianghai yang disebut Land of Purification. Namun sebelum bisa menguasai kastil itu, ia harus membantai beberapa penjaga kuat terlebih dahulu. Bahkan di kehidupan sebelumnya, Shadow bersama aliansi elit hampir gagal merebut kastil ini. Para monster penjaga itu sangatlah kuat dan hampir mustahil bisa dikalahkan oleh player biasa. Namun kali ini, Shadow sendiri sudah cukup. Para penjaga yang bernama Elemental Spirit itu memiliki bentuk yang sangat aneh. Melihat kedatangan Shadow, mereka langsung menyerbunya. Shadow bersiap menyerang. Pertama-tama ia mengaktifkan Moment of Absolute Darkness. Ketika mereka berhasil dibutakan dengan skill itu, ia lanjut menyerang dengan Instant Shadow Slash. Setiap tebasan dari Shadow mustahil bisa dihindari oleh seekor monster. Dan ketika mereka berada dalam efek blind atau buta, damage dari semua serangan Shadow akan meningkat. Dengan kemampuan yang dimilikinya, serangan biasa pun sudah cukup untuk memusnahkan mereka. Ke-15 monster kecil yang menjaga aula utama itu pun berhasil dimusnahkan. Namun masih banyak aula yang dijaga oleh para monster dan harus dimusnahkan untuk bisa mengambil alih kastil secara menyeluruh. Dan setelah semua monster penjaga berhasil dimusnahkan, bos penjaga akan muncul sebagai tantangan terakhir. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di wilayah God's Abandoned Realm versi luar negeri, dua player asing merasa terkejut dengan reruntuhan yang mereka lihat.
Reruntuhan itu tidak lain adalah kota New York dengan patung Liberty yang menjadi ciri khas utamanya. Begitu juga dengan player asing di tempat lain yang dikejutkan dengan reruntuhan kota London tempat mereka tinggal. Mereka baru menyadari bahwa setiap player akan dipindahkan sesuai dengan lokasi geografis mereka tinggal di dunia nyata. Tak lama kemudian, mereka juga dikejutkan dengan beberapa monster yang sudah siap menyerang. Kembali ke reruntuhan kota Jianghai, Wang Meng dan partinya sedang berusaha menyembunyikan diri dari para monster. Anyu dengan polosnya mengatakan bahwa Shadow itu memang sangat hebat. Ia sebagai kapten saja bahkan hanya bisa berlindung dari rute yang sudah dibersihkan oleh Shadow. Mereka merasa penasaran jika mati di God's Abandoned Realm, apa yang akan terjadi. Karena party Anyu atau Wang Meng masih memiliki anggota yang belum mencapai level 10, Wang Meng menyarankan kepada sang kapten untuk menunggu mereka sebelum menjelajah untuk meningkatkan kekuatan tempur. Yisue dengan penglihatan dari burung hantunya merasa penasaran. Mengapa jejak pembantaian Shadow berhenti di suatu tempat? Apa yang terjadi kepada Master Shadow? Ucap Yisue. Meskipun banyak drop item yang berserakan, Wang Meng tidak ingin mengambilnya tanpa izin dari Shadow. Ia pun akan menghubunginya terlebih dahulu untuk menanyakan hal itu. Kembali kepada Shadow dengan setiap tebasannya. Setelah menjelajah cukup lama, akhirnya semua monster penjaga berhasil dimusnahkan. Sejauh ini, ia sudah memusnahkan sebanyak 400 monster penjaga yang diantaranya 4 mini-boss tingkat bronze dan 2 mini-boss tingkat silver. Tak lama kemudian, ia menerima pesan dari Wang Meng yang menanyakan mengenai drop item yang sebelumnya dijatuhkan dari monster hasil pembantaiannya. Shadow mengatakan bahwa ia akan menghubunginya lagi nanti, karena ada beberapa item yang ingin ia tawarkan juga kepada party Wang Meng. Saat ini, ia akan mengurus hal yang jauh lebih besar terlebih dahulu, yaitu bos utama kastil yang bernama Soul Riviere dengan grade Platinum. Shadow mengingat di kehidupan sebelumnya, bahwa ini adalah bos dengan level tertinggi di reruntuhan kota Jianghai. Dengan health point sebanyak 750.000 yang terbagi menjadi 3 fase. Serangan Thunder dari Soul Riviere yang pernah diingat oleh Shadow memiliki damage yang sangat besar. Pada saat itu ia bahkan hampir mati olehnya, namun kali ini ia tidak merasa takut sama sekali. Ia pun menggunakan Shadow Slash sebagai permulaan. Health point dan pertahanan si bos yang tinggi membuat Shadow Slash tidak terlalu berarti. Namun Shadow kembali menyerang dengan skillnya yang lain. Setelah kedua serangannya berhasil dilancarkan, Soul Riviere memulai serangan pertamanya. Petir-petir seketika bermunculan menyambar Shadow yang berusaha menghindarinya. Jika satu serangan petir itu berhasil mengenai Shadow, maka ia bisa saja mati pada saat itu juga. Namun dengan kecepatannya yang mencapai 40 meter per detik, Shadow bisa dengan mudah menghindari setiap serangan mematikan itu. Selama ia fokus, maka tidak ada serangan yang bisa mengenainya. Tanpa memberikan kesempatan, Shadow kembali menebas si bos dengan belatinya. Kali ini serangan Shadow cukup kuat, hingga menghabiskan 250.000 health point milik si bos. Soul Riviere akan memasuki fase kedua, yang dimana si bos menciptakan bola petir dan secara terus-menerus menyerang dengan sambaran kilat di sekitarnya. Di kehidupan sebelumnya, aliansi Shadow dihancurkan oleh amukan dari serangan itu. Pada saat itu, Xiaoyu marah-marah gak jelas dan tidak ingin melanjutkannya lagi. Karena hal itu, pada percobaan kedua, Shadow bersama aliansi kembali menghadapi Soul Riviere tanpa si beban. Dan itu malah berhasil dalam sekali coba. Kembali ke pertempuran yang dimana kali ini Shadow melancarkan serangan dari Poison Dart miliknya untuk menghancurkan bola-bola mematikan yang ada di sekitar Soul Riviere. Jika Shadow berhasil menghancurkan ketiga bola petir itu, maka si bos akan memasuki fase ketiga. Dan tepat pada lemparan Poison Dart terakhirnya, Shadow berhasil membuat si bos memasuki fase ketiga. Ini adalah fase terakhir yang sangat mematikan di mana Soul Riviere akan secara terus-menerus melepaskan serangan petir di sekitarnya. Melihat hal itu, Shadow masih merasa santai dan tidak terlihat panik sedikit pun. Sebenarnya, tingkat kekuatan bos Platinum pun masih belum ada apa-apanya di hadapan Shadow saat ini. Untuk menahan serangan petir beruntun dari Soul Riviere, Shadow mengaktifkan Dark Light Shield yang merupakan pertahanan mutlak 7 lapis. Shadow bersiap melakukan serangan terakhirnya dengan mengkombinasikan beberapa skill, dan tepat setelah serangan dilancarkan, Soul Riviere pada akhirnya berhasil dimusnahkan. Sistem memberitahukan bahwa Shadow adalah orang pertama yang berhasil memusnahkan bos tingkat Platinum, dan itu dilakukan secara solo. Land of Soul Purification saat ini menjadi milik Shadow sepenuhnya. Markas persembunyian itu tidak hanya memberikan perlindungan, namun juga memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan, dan yang paling penting, bisa dibawa ke dunia nyata.
Setelah tatanan dunia berubah, senjata modern seperti tank baja, pesawat tempur, bahkan nuklir, tidak ada apa-apanya dibanding kekuatan dari God per second. Dengan kata lain, pertempuran utama di dunia nyata di masa depan akan sepenuhnya bergantung pada kekuatan dari God per second. Dan markas persembunyian yang dibawa ke dunia nyata bisa mengaktifkan Barrier Magic Defense yang nantinya akan menjadi tempat perlindungan paling aman. Di kehidupan sebelumnya, guild milik Shadow yaitu Godslayer menjadikan kastil ini sebagai markas utama dan terus berkembang. Meskipun ada banyak kenangan indah, namun tidak sedikit konflik yang terjadi pada saat itu. Kali ini Shadow tidak akan memilih jalan yang sama lagi. Ia akan berkembang seorang diri hingga mencapai puncak. Sementara itu di tempat lain, di luar God's Abandoned Realm, party Xiaoyu sedang berusaha menaklukkan monster untuk menaikkan level. Namun si gadis lemah ini langsung mati dalam sekali tebas oleh monster hutan. Akibat kematian yang terus-menerus dialami olehnya, ia pun kehilangan banyak sekali life spawn tradable dan non-tradable. Xiaoyu sangat lemah yang bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari serangan monster biasa. Teman partinya memarahinya habis-habisan karena tidak becus dalam melakukan tugasnya. Pria itu juga meninggalkan party Xiaoyu karena sudah muak dengan sikapnya yang keras kepala dan bodoh. Juyan yang juga terbantai oleh monster kembali hidup di sana. Juyan sebenarnya gadis baik yang memiliki karakter bertolak belakang dengan Xiaoyu. Namun entah bagaimana mereka bisa berteman baik. Tak lama kemudian sistem menginformasikan kepada seluruh player bahwa Shadow menjadi orang pertama yang sudah berhasil memusnahkan bos tingkat platinum secara solo. Orang-orang kembali dibuat terkejut akan hal itu. Mengapa selalu Shadow yang menjadi bintang informasi dari sistem? Apakah tidak ada orang yang bisa mengalahkannya dalam hal kekuatan? Kira-kira seperti itulah tanggapan mereka saat ini. Kembali ke Land of Purification, reruntuhan kastil milik Shadow. Saat ini, ia sudah naik ke level 11 dengan peningkatan atribut dasarnya. Berkat reward dari hasil pemusnahan Soul Purifier, Shadow akhirnya memiliki poin evolusi yang cukup untuk meningkatkan skill Greedy Hand miliknya. Setelah ditingkatkan, peluang reward bertambah hingga 500% dan membuka efek pasif baru yang menambahkan 100 slot untuk inventorinya. Efek dari Greedy Hand saat ini menjadi sangat gila dan serakah seperti namanya. Shadow juga mendapat 2 item dan 1 skillbook baru untuknya. Namun skillbook itu belum bisa digunakan karena persyaratan level yang harus dipenuhi. Ia kemudian membangkitkan default follower untuk mengambil semua drop item melimpah yang masih berserakan. Dan karena masih memiliki sisa poin evolusi yang banyak, ia pun kemudian meningkatkan semua skillnya untuk memaksimalkan efek. Dengan begitu, kekuatan Shadow kembali bertambah dan kalau dibilang kuat pun, dari sebelumnya juga udah kuat banget gitu. Bahkan lebih mengejutkannya lagi, Curse of Blooming Flowers yang bisa menyerap life spawn tradable milik target saat ini membuka efek baru sehingga bisa menyerap life spawn non-tradable milik target sekaligus. Dengan efek baru itu, kemampuan menyerap life spawn akan lebih cepat dan juga mematikan bagi targetnya. Bonusnya, persediaan life spawn milik Shadow akan semakin melimpah sehingga tidak ada kematian yang menjadi hambatan baginya. Setelah itu Shadow menerima pesan dari Alice mengenai Xian yang saat ini sudah logout dari God for Second. Di dunia nyata, Xian sedang melakukan pertemuan dengan keluarga besarnya di restoran Jiangnan. Keluarga Xian sudah membeli banyak life spawn untuk diubah menjadi kekuatan tempur di dalam game. Entah mereka sudah mengetahui mengenai ekstraksi skill atau belum, namun Shadow akan segera membereskan mereka secepatnya. Setelah mengambil semua drop reward, Shadow berencana menemui Wang Meng dan An Yu untuk berbisnis terlebih dahulu. Melihat kedatangan Shadow, An Yu merasa sangat excited hingga ingin memeluknya. Shadow mengatakan bahwa ia membawa banyak sekali item tingkat tinggi beserta sampah-sampahnya yang mungkin berguna bagi mereka. An Yu sudah memperkirakan harga dari drop item yang diambil oleh mereka sebelumnya dan akan memberikan sekitar 2000 life spawn untuk Shadow. Shadow menerima hal itu. Melihat beberapa item tingkat platinum yang ditawarkan oleh Shadow, An Yu mengatakan bahwa dengan begini perkembangan akan menjadi semakin cepat. Little Black merasa heran mengapa Shadow bisa menyimpan banyak sekali item pada inventorinya. Shadow mengetahui bahwa inventory mereka saat ini pasti sudah penuh karena tidak memiliki item ataupun skill yang menambah kapasitas inventory. Untuk itu Shadow memberitahu mereka bahwa ada sebuah tangga di tengah reruntuhan yang akan membawa mereka menuju formasi teleportasi. Dengan begitu mereka bisa kembali ke kota pertama untuk menyimpan beberapa persediaan item terlebih dahulu. Mendengar hal itu, An Yu membuat candaan dengan mengatakan bahwa Shadow pasti orang yang bereinkarnasi karena memiliki banyak pengetahuan mengenai God Forsaken. Semakin hari ketertarikannya kepada Shadow semakin meningkat. Setelah itu, sistem kembali menawarkan kepada Shadow untuk mengekstra kemampuan ke dunia nyata. Tanpa pikir panjang, ia pun menerima tawaran itu untuk meningkatkan kekuatannya di dunia nyata.
27.000 hari life spawn sudah dikeluarkan sebagai bayaran untuk mengekstrak level job. Selanjutnya Shadow hanya butuh meningkatkan semua skill di dunia nyata dan terus mengumpulkan life spawn sebanyak-banyaknya. Beberapa skill sudah ditingkatkan dan saat ini menyisakan 7.480 hari life spawn tradable. Selanjutnya yaitu item senjata dan juga armor. Saat ini kekuatan Shadow di dunia nyata sudah hampir setara dengan di dalam God Forsaken. Meski begitu, untuk menyempurnakan kekuatan sepenuhnya, ia membutuhkan banyak sekali life spawn. Shadow kemudian kembali ke dunia nyata, karena Qian Shishi sudah mengetahui alamat tempat tinggalnya. Untuk sementara waktu, ia harus segera mencari tempat tinggal baru. Ia kemudian menggunakan skillnya, yaitu Greedy Hand. Efek pasif dari Greedy Hand yang bisa menyimpan item, sangat berguna bagi Shadow untuk mengemas semua barang-barang yang ada di kamarnya. Ia tidak perlu repot-repot membawanya dari sana, karena semuanya sudah masuk ke ruang dimensi yang disediakan oleh Greedy Hand. Ia menaiki jendela, bersiap menuju restoran Jiangnan untuk memburu semua anggota keluarga Xian. Sementara itu, Xian ternyata sedang berencana untuk menyingkirkan kepala keluarganya untuk dijadikan babu. Ia mengira bahwa itu akan bisa dilakukan setelah ia menangkap Shadow di dunia nyata, itu pun jika bisa. Singkatnya mereka pun berkumpul di restoran Jiangnan seperti yang diinformasikan oleh Alice. Ternyata kepala keluarga Xian memang berencana untuk memburu Shadow. Xian mengatakan bahwa ia sudah mengirim wanita kepada Shadow sebagai mata-mata, dan wanita itu tidak lain adalah Alice yang justru saat ini sudah berpihak kepada Shadow. Sementara itu di luar restoran, Shadow berhasil membantai para penjaga keluarga Xian dengan skillnya. Ia menggunakan default follower untuk membantu aksinya. Mereka merasa terkejut dengan kemunculan makhluk aneh seperti default follower yang langsung memerintahkan kepada para penjaga untuk menembaknya. Tanpa mereka sadari, default follower kebal terhadap senjata di dunia nyata. Monster itu pun melancarkan serangannya, lalu Xian berusaha kabur darinya. Tanpa diketahui, Shadow dalam mode stealth-nya langsung memenggal kepala Xian dalam sekejap. Di akhir hayatnya, ia sempat menyadari bahwa itu adalah Shadow. Bunga-bunga kutukan kemudian tumbuh pada mayat mereka, menyerap life spawn hingga melahap mayat mereka sepenuhnya. Dan begitulah cara Shadow membereskan masalah Xian yang berencana membunuhnya, namun malah terbantai habis oleh Shadow beserta keluarganya. Shadow merasa bahwa Curse of Blooming Flower sangat berguna jika digunakan di dunia nyata. Selain bisa menyerap life spawn, juga menghilangkan jejak pembantaian seolah tidak terjadi apapun. Saat ini life spawn milik Shadow sudah terkumpul sebanyak 2327 tahun. Ia tidak perlu khawatir jika menghadapi bos yang memiliki efek percepatan usia atau yang biasa disebut Violent John. Tak lama kemudian Shadow mendengar suara kegaduhan dari luar yang ternyata itu adalah polisi yang baru saja tiba di TKP. Mereka merasa heran mengapa kondisi ruangan itu nampak bersih, padahal sebelumnya mereka mendengar suara kegaduhan di sana. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah ulah Shadow dengan kekuatannya. Sementara itu Shadow sudah keluar dari restoran dalam mode stealth-nya. Target selanjutnya yang harus ia atasi adalah grup Qian, atau orang-orang atasan dari tempat perusahaan Shadow bekerja di masa lalu. Namun dikarenakan grup Qian sudah berpindah ke Amerika Utara, saat ini hanya ada putri dari ketua grup yaitu Shishi yang masih berada di Cina atau kita sebut saja Daxia Nation. Shadow harus segera membersihkan Shishi sebelum wanita itu pergi ke Amerika Utara. Namun yang menjadi masalah adalah jarak tempuh yang cukup jauh. Saat ini Shadow membutuhkan sebuah tunggangan untuk mempercepat perjalanannya. Setelah itu ia pun kembali ke God Forsaken untuk membantai beberapa bos tingkat silver dan gold yang masih tersisa. Tak lama kemudian Anyu memberikan pesan kepada Shadow bahwa ada kabar bagus. Baru saja salah seorang anggota partinya menemukan sebuah makam kuno yang dijaga oleh bos tingkat gold bernama Pengepul Ghost. Karena tidak sanggup melawannya, jadi mereka menyerahkan hal itu kepada Shadow. Awalnya mereka sedang mencari jalan menuju formasi teleportasi, namun salah satu anggota partinya tiba-tiba menghilang. Dan ternyata anggota party yang hilang itu adalah Little Black yang terjatuh ke dalam sebuah lubang. Ketika mereka menelusuri lubang itu, bos monster di sana ternyata sangatlah kuat. Shadow menyadari bahwa itu adalah keberuntungan yang selalu menghampiri Little Black seperti yang dirumorkan di kehidupan sebelumnya. Ia pun meminta kepada Anyu untuk mengirimkan lokasi makam itu. Singkatnya, Shadow sudah tiba di tempat yang dimaksud. Sumur yang ada di hadapannya adalah pintu untuk memasuki makam yang dijaga oleh Pengepul Ghost. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung terjun ke dalamnya. Tempat itu bernama Tomb of Resentment. Setelah memasuki Tomb of Resentment, Shadow tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun di dalam tempat itu. Setelah beberapa langkah memasuki tempat itu, akhirnya bos tingkat gold yang disebut Pengepul Ghost itu pun menunjukkan dirinya. Di kehidupan pertamanya, Shadow belum pernah bertemu dengan bos ini. Tanpa basa-basi, si bos langsung menyerang Shadow yang baru saja tiba di sana.
Seperti biasa, bos tingkat gold selalu memiliki damage yang besar. Jika Shadow terkena serangan mentah-mentah, maka ia akan mati. Sebagai permulaan, ia pun menggunakan Shadow Slash untuk menyerang. Karena pertahanan yang dimiliki oleh bos itu sangat tinggi, damage dari Shadow Slash hanya masuk 80% saja. Namun setelah menggunakan skill Slit Throat yang meningkatkan damage tambahan, bos itu pun seketika terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Lalu tak lama kemudian Shadow dibuat terkejut dengan potongan tubuh si bos yang bergerak mencurigakan. Ternyata setelah Pengepul Ghost dikalahkan, ia akan meledakkan diri sebagai serangan terakhir. Untungnya Shadow berhasil menghindari serangan itu tepat waktu. Pada akhirnya Pengepul Ghost yang merupakan bos tingkat gold pun berhasil dimusnahkan dengan cukup mudah. Seperti biasa, Greedy Hand harus diaktifkan sebelum mengambil drop reward. Berkat hal itu, Shadow berhasil mendapatkan satu item senjata dan juga satu skill book. Skillbook itu bernama Dark Knight Ring Blade tingkat Platinum yang memiliki elemen kegelapan untuk menebas area dalam bentuk cincin. Shadow kemudian meningkatkan skill itu terlebih dahulu dengan poin evolusi. Jangkauan serangan meningkat beberapa meter setelah ditingkatkan. Shadow merasa bahwa skill ini akan berguna untuk membantai monster-monster kecil dengan jumlah yang banyak sekaligus. Perbedaan Shadow Slash dengan Dark Knight Ring Blade adalah pada area serangannya. Jika Shadow Slash menebas musuh pada garis lurus, maka Dark Knight Ring Blade menyerang dengan elemen kegelapan dalam bentuk lingkaran di sekitar Shadow. Skill ini akan cukup berguna jika Shadow terkepung oleh musuh. Selain skill book, ia juga mendapatkan item Armor Oppressment yang meningkatkan pertahanan. Setelah itu, ia pun melanjutkan penjelajahan lebih dalam.